Hai, Annyeong. Perkenalkan, nama aku Kara Septiana dari Stikas Prima Indonesia. Kali ini aku akan membahas identifikasi makrokopis dan mikrokopis dari Simplicia daun jarak. Sebelum simak video aku, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Tanaman jarak pagar merupakan salah satu tanaman pedu yang dapat tumbuh hingga tinggi mencapai 1-7 meter. Bercabang tidak teratur, batangnya berkayu, silindris, dan mengeluarkan getah. Manfaat tanaman jarak pagar yaitu untuk obat sakit gigi, obat sariawan, mengatasi sembelit, mengatasi iritasi kulit pada bayi, dan mengatasi perut kembung atau masuk angin. Tanaman jarak pagar ini termasuk famili Euporbiaceae, satu famili dengan karet dan ubi kayu loh. Kedudukan taksonomi tanaman jarak pagar sebagai berikut. Divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Jatropha, dan spesiesnya Jatropha curcaslin. Sebelum kita mengidentifikasi makrokopis Simplicia daun jarak, mari kita siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama, siapkan Simplicia axel. Yang kedua, letakkan di atas kertas putih. Yang ketiga, panjang Simplicia menggunakan mistar. Yang keempat, amati warna, bentuk, bau, dan rasa Simplicia. Mari kita lakukan. Kalian tahu nggak sih makrokosmik itu apa? Nah, aku jelasin ya. Uji makroskopik yaitu pemeriksaan awal dengan mengamati bentuk organopletik Simplicia menggunakan panca indera dengan mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa. Kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis atau spesiesnya. Tujuan pengujian makroskopis yaitu cara makroskopik pada Simplicia dilakukan untuk mencari atau mengetahui khusus morfologi, ukuran, dan warna Simplicia yang diuji. Dengan pemeriksaan makroskopik dapat menentukan organoleptik berupa warna, bau, bentuk, dan khas pada Simplicia sebagai salah satu standarisasi pembuatan obat tradisional. Nah, di sini di atas ada daun segar, di bawahnya ada Simplicia daun jarak, di sampingnya serbuk Simplicia daun jarak. Setelah kita melakukan uji makroskopis, kita dapat mendeskripsikan daun jarak adalah daun tunggal, daun bertangkai yang hanya terdiri atas tangkai dan lain saja, dengan diameter sekitar 5 cm sampai dengan 15 cm. Nah, di sini ada dua gambar, permukaan atas daun dan permukaan bawah daun. Nah, kita beralih ke permukaan atas daunnya terlebih dahulu. Nah, permukaan atas daunnya licin, levis, ujung daunnya membentang acuminatus. Di bawahnya ada bangun daun, bulat, orbicularis. Di bawahnya lagi ada pangkal daun, lengkung emaginatus. Di sampingnya ada daging daun, tipis lunak, herbaceus. Nah, kita balik ke permukaan bawah. Permukaan bawahnya daun licin, levis. Di atasnya ada tepi daun berlekuk menjadi palmatillopus. Di bawahnya tulang daun menjadi palminervis. Warnanya hijau tua dan baunya lemah. Nah, ini ada sampel Simplicia daun jarak. Setelah melalui tahap perajangan dan pengeringan, terlihat sampel ini masih memiliki urat daun dan tulang daunnya, dan warnanya berubah menjadi hijau kecoklatan. Nah, setelah itu ambil beberapa sampel Simplicia untuk mengetahui aromanya. Ini adalah sampel Simplicia daun jarak setelah melalui proses perajangan dan pengeringan. Nah, di sini saya dapat mengetahui aromanya, yaitu berubah menjadi berbau khas. Nah, setelah itu ambil beberapa sampel serbuk Simplicia untuk mengetahui rasanya. Ini adalah sampel serbuk Simplicia daun jarak. Nah, di sini saya dapat mengetahui rasanya, yaitu rasa pahit. Nah, kalian tahu nggak sih uji mikroskopik apa? Nih aku jelaskan. Uji mikroskopik dilakukan dengan menggunakan mikroskop
yang derajat pembesarannya disesuaikan dengan keperluan. Simplicia yang diuji dapat berupa cahayatan melintang, radial, paradermal, maupun membujur atau berupa serbuk. Pada uji mikroskopik dicari unsur-unsur anatomi jaringan yang khas. Dari pengujian ini akan diketahui jenis simplicia berdasarkan fragmen pengenalan yang spesifik bagi masing-masing simplicia. Pemeriksaan anatomi dari suatu simplicia memiliki karakteristik tersendiri dan merupakan pemeriksaan spesifik suatu simplicia. Sebelum melakukan pemeriksaan mikroskopik, harus dipahami masing-masing jaringan tanaman berbeda bentuknya. Sebelum kita melakukan identifikasi mikroskopik simplicia dan jarak, mari kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada mikroskop, yang kedua objek kelas dan cover gelas, yang ketiga simplicia daun jarak, tetrapak kulkas, yang keempat larutan klorhidrat, yang kelima lampu spiritus, yang terakhir ada pipet. Pada pengamatan mikroskop digunakan reagen larutan klorhidrat. Pertama dilakukan pengayakan serbuk agar didapat serbuk yang paling halus. Setelah dilakukan pengayakan, diambil sedikit sampel pada objek kelas. Kemudian teteskan 1 tetes reagen larutan klorhidrat di atas sampel yang akan diuji. Setelah itu tutup dengan cover gelas dan amati di bawah mikroskop dengan pembesaran 4/0.10. Hasil uji mikroskopis pada simplicia ini yaitu berwarna hijau tua dengan fragmen-fragmen pengenal sebagai berikut. Yang pertama, rambut penutup berbentuk jarum halus dengan ruang sel sebanyak 1 sampai dengan 3 sel. Dinding tebal dengan kutikula bergaris halus, hampir tak terlihat jika tidak dilakukan pembesaran. Yang kedua, banyak terdapat kristal kalsium oksalat pada sampel, ditandai dengan bentuk prisma, terlepas di dalam ataupun di luar sel. Yang ketiga, fragmen serabut bekas pembuluh terdapat di antaranya rambut penutup dan terlihat samar-samar. Dalam praktikum ini, kita dapat menyimpulkan yang pertama, serbuk simplicia daun jarak pagar memiliki ciri khas organoleptis, yaitu serbuk halus berwarna hijau tua dengan rasa khas daun jarak pagar yang bau khas serbuk daun. Yang kedua, serbuk simplicia yang ditetesi reagen larutan klorhidrat yang kemudian dicek pada mikroskop pembesaran 4/0.10 menunjukkan fragmen kristal Ca oksalat berbentuk prisma, rambut penutup berbentuk seperti jarum dan serabut berkas pembuluh dengan bentuk seperti serabut halus dan terlihat samar-samar.